Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Iqbal Maulana, NIM 0551595832, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 Pancasila yang bertemakan sejarah singkat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca lima dan sila dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Keesokan harinya, pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulannya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno, apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian, jika Trisila tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota tersebut meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, Soetardjo, Ahmad Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.A. Marimis. Tugas dari 8 panitia ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang diterima, ternyata ada beberapa usulan yang cukup besar. Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasional menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, dibentuklah panitia kecil baru yang beranggotakan 9 orang dan dikenal dengan sebutan Panitia 9. Kesembilan anggota panitia ini berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marimis, Ahmad Soebardjo, Abikusmo Cokrosudjoso, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Dalam panitia 9 pada 22 Juni 1945 tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta dan kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang BPUPKI kedua 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 tercapai kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Selain perihal Pancasila sebagai negara, sidang BPUPKI yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil: perancangan UUD, ekonomi dan keuangan, dan pembela tanah air.
Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI. Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Frasa syariat Islam dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan agama. Perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia, juga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan 3 keputusan panitia, yakni pengesahan UUD negara, memilih presiden dan wakil presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP hingga dibentuknya MPR dan DPR. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.